kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan proses penyidikan. Kita berharap apapun itu materinya berkaitan dengan kebaruan tadi, terutama saksi mahkota ini akan sangat di dalam KUHP kita yang baru ini, proses penyidikan dimaknai sebagai sebuah proses mengumpulkan alat bukti, ya, mengumpulkan alat bukti, kemudian mencari terang dan menentukan tersangkanya. Nah, kemudian di dalam proses kebaruannya dalam proses penyidikannya adalah di situ disebutkan ada upaya paksa, ada istilah upaya paksa dan upaya penetapan tersangka. Kalau di dalam KUHP yang lama, hukum acara yang lama, tidak ada istilah penetapan tersangka. Nah, di dalam KUHP baru ini ada istilah penetapan tersangka sebagai upaya paksa. Di samping misalnya di situ disebutkan upaya paksa itu adalah penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan beberapa hal lain yang diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam proses penyidikan ada disebut di situ istilah yang memang sangat baru sekali adalah penetapan saksi mahkota. Nah, ini kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 8 tahun 1981 tidak ada istilah penetapan saksi mahkota. Nah, di dalam definisinya memang tidak ada, ya kan? Tidak ada saksi mahkota definisi dalam KUHP yang baru ini, tetapi dalam proses penyidikan mulai di situ dari ke-15 kewajiban atau kewenangan dari penyidik dalam melakukan proses penyidikan, salah satunya adalah menetapkan saksi mahkota. Jadi di dalam proses itu dimaknai sebagai bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa pidana dan ada beberapa pelaku tindak pidana, maka penyidik bisa menetapkan seorang di antara pelaku-pelaku tersebut sebagai saksi mahkota yang akan memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana, kejelasan dari tindak pidana yang terjadi tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian memang kalau kita bicara dari sisi perlindungan hak-hak asasi manusia, karena di situ ada penerapan saksi mahkota begitu, maka kemudian pertanyaannya apakah dalam proses penyidikan ini dengan diberikannya kewenangan untuk menetapkan saksi mahkota dalam sebuah peristiwa pidana, apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia begitu. Walaupun kemudian memang di dalam pasal-pasal berikutnya kaitannya dengan penetapan saksi mahkota oleh penyidik itu memang harus berkoordinasi dengan penuntut umum. Bahkan kemudian dalam proses penuntutan itu nanti ketika terjadi penetapan saksi mahkota yang sudah ditetapkan oleh penyidik tadi, penuntut umum akan berkoordinasi dengan pengadilan untuk menetapkan dengan jaminan bahwa dia akan memperoleh hukuman yang tuntutan, ya, kalau dalam proses penuntutan itu adalah ancaman hukumannya tidak maksimal dari ancaman hukuman yang ada padanya. Itu kaitannya dengan kebaruan dalam proses penyidikan berkaitan dengan saksi mahkota. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kebaruan penyidikan lagi adalah berkaitan dengan adanya di situ mekanisme restoratif justice. Jadi penyidik pun, ya, ketika dalam proses penyidikan, ya, bisa melakukan atau menerima proses restorasi justice. Artinya mekanisme bagaimana menyelesaikan persoalan tindak pidana yang terjadi dengan mengembalikan, mengharmonikan bekerja sama antara pelaku, kemudian korban, keluarga korban, sehingga kemudian terjadi proses restorasi, pemulihan, ya, seolah-olah tidak terjadi tindak pidana dengan berbagai kesepakatan antara para pihak tersebut. Nah, ini setidaknya dalam hal penyidikan nantinya akan berlaku tiga hal berkaitan dengan kebaruan proses penyidikan. Kalau mekanismenya yang menarik di dalam proses penyidikan lagi adalah ketika 14 hari warga negara yang mengadukan atau melaporkan, ya, di dalam proses penyidikan, artinya ketika seorang punya keluhan dengan mengadukan, gitu kan, mengadukan sebuah peristiwa untuk ditindaklanjuti dengan permintaan untuk ditindaklanjuti, atau kemudian mengetahui ada
Kalau di dalam undang-undangnya di KUHP disebut permufakatan jahat itu kan. Ada setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat maka wajib melaporkan kepada penyidik. Itu satu hal yang lain. Nah, ketika proses itu sudah terjadi dan dalam waktu 14 hari tidak ada tindak lanjut ya yang dilakukan oleh penyidik, maka si pelapor ini, si pengadu ini bisa menyampaikan ya keberatan atau melaporkan bahwa kepada atasannya penyidik atau instansi yang berwenang. Dalam hal ini dalam prakteknya bisa jadi nanti akan kepada propam atau atasan langsung yang berhak ankum dari masing-masing penyidik. Dengan catatan 14 hari ya. Jadi di situ disebutkan ketika 14 hari tidak ada tindak lanjut dari laporan atau pengaduan, ya kan? Maka si pengadu atau pelapor itu punya hak untuk mengajukan melaporkan tindakannya, tidak ada tindak lanjut itu kepada atasan dari penyidik tersebut. Itu setidaknya 4 hal kebaruan dalam proses penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru. Kedepannya kita berharap apapun itu materinya berkaitan dengan kebaruan tadi, terutama saksi mahkota ini akan sangat mungkin terjadi friksi-friksi ya ke depannya. Karena apa? Karena di situ ada pelanggaran asas ya, self incrimination begitu kan, ketika bicara tentang saksi mahkota. Saya kira itu kebaruan dari proses penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru. Ke depan kita bismillah, kita laksanakan hukum acara pidana kita dengan semurni-murninya sesuai dengan mekanisme yang ada. Terima kasih, saya kira itu. Demikian. Salam.